Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu di kelas IPA. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang konversi satuan suhu. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan konversi? Konversi adalah pengubahan ya. Kalian ingat pada zaman dulu ada konversi BBM minyak tanah menjadi LPG. Nah, konversi ini sama artinya adalah pengubahan. Yang kita ubah apa? Satuan suhu. Biasanya kalian sebelum masuk ke sekolah atau memasuki tempat umum akan dilakukan pengecekan suhu. Di sini terukur suhu 36,6 derajat Celcius. Artinya ini masih normal dan masih aman ya. Tapi bagaimanakah kalau misalnya suhu itu 105,8? Normal tidak? Oke, simpan jawabanmu. Bagaimana juga kalau misalnya suhunya itu 28,8? Normal atau tidak? Bagaimana? Tidak normal. Kalau jawaban kalian tidak normal, maka jangan terkecoh dengan angka sebelum kamu memastikan satuannya apa. Karena yang 105 itu satuannya apa dulu? Kalau Celcius memang itu sangat tidak normal. Tapi kalau dia Fahrenheit, perlu dihitungkan lagi gitu. Begitu juga yang 28 tadi. Itu adalah skala Reaumur yang setara dengan sekitar 36 derajat Celcius ini. Jadi sekali lagi, jangan terkecoh dengan angka sebelum kamu memastikan satuannya itu apa. Jadi misalnya kamu mau belanja, harganya berapa? 1000. 1000 apa dulu? 1000 ringgit atau 1000 rupiah gitu. Ibaratnya seperti itu. Baik, segera kita akan mulai. Biasanya pada termometer itu ada skala yang sudah berdampingan. Di sini ada Celcius dan F itu adalah Fahrenheit. Kita lihat skalanya berbeda ya, tetapi skala ini akan menunjukkan suhu yang sama dengan angka yang berbeda. Ini kalau kita perbesar, 0 derajat Celcius dan 32 derajat Fahrenheit itu adalah freezing point dari air atau titik beku air. Selain titik beku, boleh juga es mencair. Itu adalah 0 derajat atau 32. Kalau 0 itu Celcius, 32-nya Fahrenheit. Dalam STP, Standard Temperature and Pressure. Karena boleh jadi suhu itu akan berbeda titik didih dan titik bekunya jika ketinggian dari permukaan laut berbeda, tekanan udara berbeda. Nah, begitu juga ini, 100 derajat Celcius dan 212 Fahrenheit itu adalah boiling point atau titik didih air. Mengapa di sini disebut titik? Ketika kalian letakkan termometer saat air mendidih seperti ini, maka skala itu tidak akan bergerak sampai air itu habis hampir menjadi uap semuanya. Ketika kompor ini kalian besarkan, nyala apinya itu tidak akan menaikkan suhu, tetapi hanya mempercepat penguapan saja. Jadi dia berhenti dalam satu titik itu. Ini kalau di lab biasanya dipasangkan alat seperti ini ya, kaki 3, bunsen, kemudian kasa gitu. Kemudian dilakukan pengukuran suhu. Nah, ketika pemanasan, maka zat cair di dalam termometer itu akan terjadi pemuaian dan kemudian naik. Tapi ketika termometer diletakkan pada cairan yang dingin atau sesuatu yang dingin, maka terjadi penurunan seperti tadi. Karena cairan di dalam termometer ini akan menyusut. Jadi cairan ini bekerja berdasarkan perubahan volume. Dia akan memuai saat menerima panas dan menyusut ketika menerima dingin. Oke, jadi dingin menyebabkan cairan dalam termometer menyusut. Ini adalah perbandingan skala termometer. Ada 3 perbandingan skala, yaitu Kelvin, Celsius, dan Fahrenheit. Ini boiling point dari air atau titik didih air. Di sini masih 373,15. Biasanya dibulatkan menjadi 373 saja. Kemudian Celsiusnya 100, kemudian untuk Fahrenheitnya 212. Sedangkan suhu tubuh adalah 310, 37 derajat, dan 96 derajat. Untuk Fahrenheit, ini Celsius, dan ini Kelvin. Adapun titik bekunya air 273, kemudian Celsius 0, Fahrenheit 32. Ini sekali lagi pada kondisi STP, Standard Temperature and Pressure. Dengan melihat skala ini, mudah saja kita melihat 0 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Nih, 32. Kelvinnya berapa? 273 kalau kita bulatkan.
Adapun titik atasnya 100 Celcius, 212 Fahrenheit, dan 373 Kelvin. Tapi bagaimana kalau suhunya itu skalanya tidak cantik? 5 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Kemudian berapa Kelvin? Nah, pertanyaan ini akan bisa kalian jawab kalau kalian sudah memahami cara konversinya. Bagaimana cara konversinya? Kita lihat ya. Ini ada 4 termometer dengan perbandingan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita lihat, ini untuk Celcius dari 0 ke 100, berarti rentangannya 100. Yang Reaumur dari 0 ke 80, berarti rentangannya adalah 80, atas kurangi bawah. Kemudian Fahrenheit, dari 32 ke 212, rentangannya 180, 273 ke 373, rentangannya 100. Jadi, kalau kita lihat rentangan titik beku dan titik didih antara 4 termometer ini adalah 100, 80, 180, dan 100. Ini perbandingan rentangannya ya. Kalau kita akan melakukan konversi, maka kita sederhanakan perbandingan itu dengan kita bagi semuanya dengan 20 menjadi 5, 4, 9, 5. Ini adalah perbandingan bulat yang terkecil. Nah, untuk selanjutnya, yang perlu kalian ingat adalah ini. Skala bawah dari masing-masing termometer. Celcius 0, Reaumur 0, 32 untuk Fahrenheit, dan 273 untuk Kelvin. Kalian ingat perbandingannya? CRFK 5495, 00, 32, 273. Kalau kalian mengingat ini, kemudian memahami prinsip ini, maka insya Allah nanti kalian akan bisa membuat rumus dengan sendirinya. Nah, sebelum Ibu ajarkan bagaimana membuat rumus, biasanya di buku-buku sudah tercantum seperti ini. Kalau mengubah Celcius dari Celcius, tidak ada ya, sama. Celcius ke Fahrenheit, begini. Begitu seterusnya, ada 12 rumus di sini. Coba, kalian pusing nggak kalau melihat langsung begini? Oke? Sekarang kita akan mulai bagaimana sih rumus ini diperoleh. Kita ambil satu ya. Ini misalnya antara Reaumur dan Fahrenheit. Kita lihat. X Reaumur itu berapa Fahrenheit? X-nya ini mewakili suhu berapapun. Bisa 5, bisa 25, terserah yang membuat soal. Nah, R ke Fahrenheit, kita lihat perbandingannya Fahrenheit 9, Reaumurnya 4. 9 per 4 artinya yang kanan dibagi yang kiri. Kemudian dikali X, X-nya adalah suhu ini. Kemudian ditambah 32. Mengapa ditambah 32? Karena titik bawahnya naik dari 0 ke 32. Nah, sebaliknya, kalau konversi suhu dari F ke R, maka yang kanan, yang R, perbandingannya 4. Dibagi yang kiri, perbandingannya 9. Nah, yang kanan Reaumur, yang kiri Fahrenheit, berarti 4 per 9. Dikali X, dikurangi 32. Mengapa dikurangi 32? Karena dari Fahrenheit ke Reaumur itu titik bawahnya turun dari 32 menjadi 0. Nah, prinsip yang ini nanti akan menemukan rumus-rumus dalam tabel ini. Ya, perbandingan kanan dibagi kiri dikali suhu soal ditambah atau dikurang titik bawah. Kapan ditambah? Ditambah jika titik bawahnya naik, misalnya dari Celcius ke Fahrenheit, ini 0 ke 32. Reaumur ke Fahrenheit, 0 ke 32. Jadi untuk Celcius ke Fahrenheit atau Reaumur ke Fahrenheit itu ditambah 32. Kalau Celcius ke Kelvin maupun Reaumur ke Kelvin ditambah 273. Nah, kapan dikurang? Dikurang itu jika turun. Misalnya dari Fahrenheit ke Celcius, Fahrenheit ke Reaumur, atau Kelvin ke Celcius, Kelvin ke Reaumur. Masing-masing dikurang 32 untuk Fahrenheit ke Celcius dan Fahrenheit ke Reaumur. Kemudian untuk Kelvin ke Celcius dan Kelvin ke Reaumur dikurangi 273. Nah, dari perbandingan ini nanti kalian akan menemukan perbandingan pada tabel ini. Coba kita lihat. Reaumur ke Fahrenheit. Reaumur ke Fahrenheit. Berarti yang ditanyakan Fahrenheit ya. Kanan ini kirinya. Fahrenheit 9, benar. Kirinya 4. Dikali suhu Reaumur ditambah 32. Mengapa tambah 32? Karena Reaumur ke Fahrenheit naik.
Benar ya, prinsipnya ini perbandingan kanan dibagi kiri dikali suhu soal ditambah atau dikurang titik bawah. Oke, satu lagi sekarang. Sekian Celcius berapa reamur? Berarti yang ditanyakan adalah reamur yang kanan. Tadi reamur 4 perbandingannya ya. Celciusnya 5. Berarti 4/5 dikali suhu Celcius. Nah, karena titik bawahnya 0 antara Celcius dan reamur, maka tidak ada penambahan. Sebenarnya di sini bisa ditambah atau dikurang 0, jadi artinya sama saja. Langsung 4/5 C. Kita lihat untuk Kelvin ke Fahrenheit. Kelvin ke Fahrenheit di sini ada perubahan, dirubah dulu menjadi Celsius, baru dijadikan Fahrenheit. Jadi, jika dikonversi, F ke K atau F dari K ke F, titik bawah 32, sementara Kelvin 273. Harus melewati R atau C dengan titik bawah 0 dulu, tidak bisa langsung perubahan kaki dikurang atau ditambah titik bawah. Kita harus mengubahnya melalui satu tahap lagi. Nah, sekarang waktunya kita berlatih soal. Di sini ada 2 termometer skala reamur dan Fahrenheit. Misalnya, 20 reamur berapa Fahrenheit? Kita lihat. Titik bawah reamur 0, titik bawah Fahrenheit 32. Ini naik ya. Kanan banding kiri. 9 untuk Fahrenheit, 4 untuk reamur, dikali 20 suhu reamur, ditambah 32. 9 ini 9 kali 5. 5-nya dari mana? Dari 20 dibagi 4. Diperoleh 9 kali 5, 45 ditambah 3. Jadi 77. Nah, sekarang kalau kita balik, 77 Fahrenheit itu berapa reamur? Maka nanti harus ketemu 20 reamur kan? Kita lihat titik bawahnya 32 menjadi 0, berarti nanti harus dikurangi 32 karena turun. Perbandingan kanan banding kiri. Yang kanan 4, kirinya 9 dikali suhu soal dikurangi titik bawah karena dia turun dari 32 ke 0. Ini setelah dikurang menghasilkan 45. 45 dibagikan 9 itu ketemu 5, kemudian dikali 4 ketemu 20. Hasilnya sama dengan ini ya. Kita cek. Ini pengecualian dengan matematik harus dikerjakan dahulu akan memperoleh hasil yang sama. Kalau prinsip matematika kita kalikan dulu maka tidak akan diperoleh. Oke, sekarang kita lihat untuk ini. 77 Fahrenheit berapa Kelvin? Seperti yang tadi, karena titik bawahnya ini 32 dan 273, maka tidak bisa secara langsung. Kita harus melalui satu langkah lagi. 77 Fahrenheit berapa Kelvin? Ini kita rubah ke Celsius dulu, baru ke Kelvin. Fahrenheit ke Celsius berarti 5/9 dikali 77 dikurangi 32, ini sudah ke Celsius. Kemudian setelah kita hitung ketemu 25, dari Celsius kita rubah ke Kelvin. Celsius ke Kelvin perbandingannya kan 5/5. Sehingga ketemunya adalah 1 ditambah 25 dikali 25 ditambah 273 sehingga ketemu 298. Nah, ini untuk latihan kalian ya. 59 Fahrenheit berapa Kelvin? Prinsipnya sama seperti ini. Rumus ini untuk pengubahan Celsius ke Kelvin lebih mudah daripada kalau Fahrenheit itu kita rubah ke reamur dulu. Karena kalau perbandingan Celsius ke Kelvin itu adalah 5/5. Kita lihat seperti pada tabel ya. Pada tabel ini, dari Celsius ke Kelvin, di sini dia langsung ditambah 273. Mengapa langsung ditambah 273? Karena perbandingan Celsius dan Kelvin itu adalah 5. 5, 5. Jadi 5 dibagi 5 adalah 1. Cukup sekian apa yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekali lagi, janganlah kalian tertipu kepada nilai, tetapi lihatlah satuannya dulu. Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.